Semen Padang FC, yang saat ini terperosok di posisi terbawah klasemen Liga 1, tengah berusaha memperbaiki performa mereka dengan langkah signifikan di putaran kedua musim ini. Dalam upaya untuk keluar dari zona degradasi dan kembali bersaing di papan atas, klub yang dikenal dengan julukan Kabau Sirah ini telah melakukan sejumlah langkah perombakan skuad, termasuk dengan mendatangkan beberapa pemain baru yang diharapkan dapat memberikan dampak positif. Namun, tak hanya mendatangkan pemain baru, manajemen Semen Padang FC juga mengambil keputusan penting lainnya, yakni melepas 4 pemain yang dinilai kurang memberikan kontribusi maksimal selama ini. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan performa yang tidak memadai dari para pemain yang dilepas. Absennya kontribusi signifikan dari mereka menjadi salah satu faktor utama mengapa Semen Padang FC terjebak di dasar klasemen Liga 1, bahkan terancam terdegradasi ke Liga 2 musim depan. Semen Padang FC tentu berharap, dengan perubahan ini, tim mereka bisa segera bangkit dan keluar dari situasi sulit yang sedang dihadapi. Kehadiran pemain-pemain baru diharapkan bisa meningkatkan kualitas permainan dan memberikan dorongan moral bagi tim untuk meraih hasil yang lebih baik di putaran kedua. Manajemen Kabau Sirah berkomitmen untuk melakukan segala upaya demi memastikan klub tidak terperosok lebih dalam ke dalam ancaman degradasi. Lantas, siapa sajakah keempat pemain yang dilepas oleh Semen Padang FC? Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang nama-nama pemain tersebut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Semen Padang FC dan perkembangan lainnya. Pada urutan pertama, ada nama Charlie Scott yang resmi dilepas oleh Semen Padang FC dalam rangka menghadapi putaran kedua Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Pemain asal Inggris yang berposisi sebagai gelandang bertahan ini berusia 27 tahun dan memiliki nilai pasar yang cukup tinggi, yakni sekitar 5,21 miliar. Charlie Scott dipindahkan dengan status bebas transfer ke Boeung Cat, klub yang berkompetisi di kasta tertinggi Liga Kamboja. Selama masa keikutsertaannya dengan Semen Padang FC, Charlie Scott telah tampil sebanyak 7 kali di semua kompetisi. Total waktu bermainnya mencapai 428 menit, yang menunjukkan bahwa ia cukup mendapatkan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya. Namun, meski memiliki pengalaman dan kualitas, mantan pemain muda Manchester United ini tidak berhasil memenuhi ekspektasi yang diharapkan oleh manajemen dan pelatih Semen Padang FC. Keputusan untuk melepas Charlie Scott ke Boeung Cat akhirnya diambil oleh manajemen klub, mengingat pemain tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan yang dapat membantu tim untuk keluar dari zona bawah klasemen Liga 1. Padahal, Semen Padang FC sangat berharap untuk memperbaiki performa mereka di putaran kedua, mengingat posisi mereka yang terancam degradasi ke Liga 2. Keputusan ini adalah salah satu langkah yang diambil untuk mengevaluasi kembali komposisi skuad dan mencari solusi terbaik untuk kebangkitan tim. Melepas Scott tentu menjadi keputusan yang berat, namun manajemen Semen Padang FC berharap langkah tersebut bisa membuka ruang bagi pemain lain yang lebih bisa memberikan dampak positif. Kedepan, klub berharap bisa menemukan kombinasi yang tepat untuk bisa kembali bersaing dengan tim-tim lain dan meraih hasil maksimal di sisa musim ini. Di urutan kedua, ada nama Bayu Gatra yang resmi dilepas oleh Semen Padang FC menjelang putaran kedua Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Bayu Gatra, penyerang sayap kanan berusia 33 tahun asal Indonesia, yang memiliki nilai pasar sekitar 869,08 juta, dipinjamkan oleh Semen Padang FC ke Persela Lamongan, klub yang berkompetisi di Liga 2 Indonesia, dengan status pinjaman. Selama bergabung dengan Semen Padang FC, Bayu Gatra hanya tampil dalam 10 pertandingan di semua kompetisi. Dalam waktu bermain sebanyak 278 menit, ia berhasil mencatatkan 1 assist, meskipun kontribusinya dinilai kurang maksimal mengingat minimnya kesempatan bermain yang diberikan oleh pelatih. Persaingan ketat di lini serang dan penurunan menit bermain membuat Bayu Gatra kesulitan untuk menunjukkan kemampuannya secara konsisten di Semen Padang FC. Dalam menghadapi persaingan sengit di sektor lini serang, manajemen Semen Padang FC akhirnya memutuskan untuk meminjamkan Bayu Gatra ke Persela Lamongan hingga akhir musim. Keputusan ini diambil dengan harapan Bayu Gatra bisa mendapatkan lebih banyak menit bermain dan kesempatan untuk mengembangkan performa di Liga 2. Hal ini juga memberi kesempatan bagi Semen Padang FC untuk memberi ruang bagi pemain lain yang lebih diharapkan dapat memberi kontribusi lebih besar bagi tim di putaran kedua Liga 1. Bagi Bayu Gatra, pindah ke Persela Lamongan tentu memberikan peluang untuk kembali menemukan ritme permainan terbaiknya dan menjadi pemain kunci di lini serang Persela. Sementara itu, Semen Padang FC berharap langkah ini bisa memberi dampak positif bagi kedua belah pihak, baik bagi Bayu Gatra yang akan mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain maupun bagi tim yang kini berfokus pada perbaikan komposisi pemain untuk menghadapi tantangan di sisa musim Liga 1. Di urutan ketiga,
Terdapat nama Arief Budiono yang resmi dilepas oleh Semen Padang FC dalam menghadapi putaran pertama Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah ini berusia 31 tahun dan berkebangsaan Indonesia, dengan nilai pasar yang diperkirakan mencapai 869,08 juta. Arief Budiono dilepas oleh Semen Padang FC ke Persekat Tegal, sebuah klub yang berlaga di Liga 2 Indonesia, dengan status pinjaman hingga akhir musim. Keputusan untuk meminjamkan Arief Budiono ke Persekat Tegal diambil setelah mempertimbangkan minimnya kesempatan bermain yang didapatkan oleh pemain tersebut. Meskipun telah bergabung dengan Semen Padang FC, Arief Budiono belum mendapatkan kesempatan untuk tampil di putaran pertama Liga 1 musim ini. Persaingan ketat di sektor pertahanan dan kehadiran sejumlah pemain bertahan yang lebih diutamakan oleh pelatih membuat Arief kesulitan untuk menembus starting lineup. Selain itu, Arief Budiono juga tidak mampu menunjukkan kontribusi maksimal dalam latihan atau pertandingan uji coba, sehingga peluangnya untuk bermain di kompetisi Liga 1 menjadi semakin terbatas. Oleh karena itu, manajemen Semen Padang FC memutuskan bahwa langkah terbaik bagi kedua belah pihak adalah meminjamkan Arief ke klub yang memberi peluang lebih besar baginya untuk tampil reguler dan mengembangkan potensinya. Dengan status pinjaman ke Persekat Tegal, Arief Budiono diharapkan dapat memperoleh lebih banyak menit bermain dan menunjukkan kemampuannya sebagai bek tengah yang solid. Ini juga menjadi kesempatan baginya untuk menunjukkan kualitas dan mendapatkan pengalaman berharga di Liga 2. Semen Padang FC berharap langkah ini tidak hanya memberi manfaat bagi Arief, tetapi juga memberi dampak positif bagi tim mereka di putaran kedua Liga 1, dengan fokus pada penguatan sektor pertahanan dan perbaikan performa tim secara keseluruhan. Di urutan keempat, terdapat nama Miftah Anwar Sani yang resmi dilepas oleh Semen Padang FC untuk menghadapi putaran kedua Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri ini berusia 29 tahun dan berkebangsaan Indonesia. Miftah memiliki nilai pasar yang cukup tinggi, yakni mencapai 1,74 miliar, namun akhirnya dipindahkan dengan status bebas transfer ke Madura United, klub yang juga berlaga di Liga 1 Indonesia. Selama bergabung dengan Semen Padang FC, Miftah Anwar Sani hanya mencatatkan 4 penampilan di semua kompetisi. Di awal musim, ia sempat dipercaya menjadi kapten tim Semen Padang FC. Namun, meskipun diberikan tanggung jawab besar, Miftah tidak mampu memenuhi ekspektasi yang ada. Performa dan kontribusinya di lapangan dianggap belum cukup untuk mempertahankan posisinya, dan ia kalah saing dalam perebutan tempat di starting lineup tim. Kompetisi ketat di sektor bek kiri dan ketidakpastian mengenai menit bermain membuat manajemen Semen Padang FC memutuskan untuk melepas Miftah Anwar Sani. Meskipun dia memiliki kualitas yang tak bisa dipandang sebelah mata, kehadiran pemain-pemain lain yang lebih konsisten mempengaruhi kesempatan bermain Miftah di putaran pertama Liga 1. Keputusan untuk melepasnya adalah langkah yang dilakukan demi memberikan kesempatan bagi Miftah untuk mencari tantangan baru, sekaligus memberi ruang bagi tim untuk memaksimalkan komposisi pemain yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Pindah ke Madura United memberi Miftah Anwar Sani kesempatan untuk membuktikan diri di klub baru dengan lebih banyak peluang bermain. Semen Padang FC berharap keputusan ini akan memberi dampak positif bagi kedua belah pihak. Bagi Miftah, ini adalah kesempatan untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Sementara bagi Semen Padang FC, ini menjadi kesempatan untuk mengevaluasi dan memperkuat komposisi tim mereka menjelang putaran kedua Liga 1.